Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan ya, insya Allah membaca kitab ya, Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh dan bisa kita amalkan nanti, amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembahasan rukun iman ya. Jadi sebagai review sedikit gitu ya. Kitab ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang 3 prinsip dasar gitu. 3 pertanyaan dasar di dalam Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Islam, kemudian mengenal Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu saja beserta turunan-turunan gitu. Nah, kita masih di dalam bab mengenal Islam. Bahwasanya Islam itu punya 3 ya, punya 3 rukun, yaitu Islam, iman, dan ihsan ya. Rukun Islam itu sudah kita pelajari, sudah kita baca, kemudian rukun iman ini sedang kita pelajari dan sedang kita baca, dan kita masuk pada rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir. Jadi sistematika kitabnya seperti itu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang 2 hal yang berkaitan dengan takdir. Yang pertama adalah buah dari beriman kepada takdir. Apa sih buahnya kalau kita itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah 2 kelompok atau 2 golongan yang menyimpang atau salah di dalam mengimani takdir gitu. Karena pembahasan takdir ini juga pembahasan yang riskan gitu. Dan banyak kalangan yang kemudian salah di dalam memahami takdir. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Salasatil Usul, kata beliau, walil imani bil qadari thamaratun jalilatun. Ya. Bagi iman terhadap takdir ya, itu memiliki buah yang indah ya, buah yang bagus. Jadi kalau kita memahami takdir dengan benar itu ada efeknya gitu, ada buahnya. Minha diantaranya al-ula yang pertama adalah al-i'timadu 'alallahi ta'ala. Orang yang beriman kepada takdir, dia akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda fi'lil asbab, ketika dia melakukan sebab. Jadi ini yang unik dari seorang muslim ya. Seorang muslim itu percaya bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebab.
dan tidak ada pertentangan gitu, dan tidak boleh dipertentangkan gitu antara melakukan sebab dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah paham gitu. Kayak kemarin itu ketika terjadi pandemi gitu, entah itu pandemi mau asalnya dari mana itu terserah, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas ketika ada sesuatu mudarat gitu, maka kita diperintahkan untuk melakukan sebab supaya mudarat itu jangan terjadi. Sebagaimana kita juga setiap hari melakukan sebab. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita lapar, maka kita akan melakukan sebab. Apa itu? Supaya kenyang, yaitu makan. Jadi makan itu adalah fi'lu asbab, melakukan sebab. Jadi jangan dipertentangkan antara melakukan sebab dengan takdir Allah. Nah, seorang muslim ketika melakukan sebab, kalau dia beriman dengan takdir, dengan keimanan yang benar, maka dia cuma bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebab. Bihaitsu la ya'tamidu ala sabab nafsihi. Yang mana dia tidak akan bergantung kepada sebab itu sendiri. Kenapa? Li'anna kulla syai'in biqadarillah. Karena segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita beriman kepada takdir dengan benar, maka kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebab. Jadi orang melakukan sebab itu jangan kemudian dia, oh iya ini gara-gara saya, enggak. Jadi kita melakukan sebab itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atsaniyatu yang kedua, buah dari beriman kepada takdir adalah an la yu'jabal mar'u binafsihi. Seorang itu ketika dia beriman kepada takdir, dia tidak akan takjub, dia tidak akan merasa bangga binafsi dengan dirinya sendiri, indah husuli muradihi, ketika keinginannya tercapai. Kenapa? Li'anna husulahu, karena tercapainya keinginan itu nikmatun minallahi ta'ala, adalah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sesuatu yang kayaknya sepele gitu, tapi penting. Bima qaddarahu min asbabil khair. Ya. Berdasarkan atau sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan min asbabil khair, dari sebab-sebab kebaikan, wan najah, dan sebab-sebab keberuntungan atau kesuksesan. Wa ijabuhu binafsi, dan merasa takjubnya seseorang, merasa bangganya seseorang binafsihi, dengan dirinya sendiri, itu yunsihi, itu merupakan syukra hadzin ni'mah, merupakan bentuk melupakan syukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang kedua. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menepuk dadanya ketika sukses. Nah, ini apakah usaha tidak mengkhianati hasil itu merupakan bentuk berbangga terhadap diri sendiri? Ada unsur seperti itu sebenarnya. Jadi kita jangan sampai kemudian menyandarkan usaha kepada hasil itu kepada usaha. Usaha itu adalah perintah Allah. Usaha itu adalah perintah Allah. Ya, betapa banyak gitu usaha yang kayaknya maksimal tapi ternyata hasilnya meleset. Kenapa? Karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersandar kepada usaha gitu ya. Kemudian satu yang ketiga, at-tumakninatu. Kita kalau beriman kepada takdir, maka kita akan merasa tumakninah, ya. Merasa tenang. Ya, jadi ketika kita beriman kepada takdir dengan benar, kita akan merasa tenang, warahatu, dan merasa tentram gitu, an nafsiyatu, jiwa kita, bima yajri alaihi min aqdarillahi taala, dengan sesuatu yang terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Mau bagaimana yang penting kita usaha, yang penting kita
jalan gitu. Yang penting kita melakukan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasilnya bagaimana itu urusan belakangan. Ya. Fala yakluku bifawatin mahbubin. Dan dia tidak akan yakluku, kolako yakluku itu galau gitu. Bifawatin mahbubin, dengan luputnya sesuatu yang dia cintai. Au husuli makruhin, atau memperoleh sesuatu yang enggak dia sukai. Kenapa? Li'anna dzalika biqadarillah, karena semuanya itu terjadi dengan takdir Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana dan baginya seluruh kerajaan langit dan bumi. Tayyib. Sampai sini. Wa huwa kainun la mahalata wa fi wa huwa kainun la mahalata. Ini titiknya salah ini. Wa huwa kainun, dan segala sesuatu terjadi la mahalata, pasti terjadi. Jadi sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Gak mungkin meleset. Makanya orang kalau ditakdirkan bahwasanya dia akan makan pada hari ini, gitu, maka dia pasti makan. Entah apa yang terjadi, pasti makan. Kalau ada orang Allah takdirkan pada hari ini tidak makan, gitu, maka mau dia melakukan apapun pasti tidak makan, gitu. Makanya istilahnya apa? Pepatah yang berlaku di masyarakat kita, bahwasanya manusia hanya bisa berusaha tapi Allah yang menentukan, itu betul. Kita cuma bisa usaha aja. Nanti hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang motivator, kemudian itu mengubah mindset itu, gitu ya. Nah, itu kurang tepat sebetulnya. Ya, itu kurang tepat. Makanya tadi dan ini berbeda dengan memposting kesuksesan, gitu ya. Itu tergantung niat. Memposting kesuksesan itu tergantung niat. Kalau itu dimaksudkan untuk sukhriyah, berbangga diri, maka dia termasuk berbangga diri. Kalau tidak, maka tidak. Itu bisa masuk pada tahadus bin ni'mah tadi, itu yang di bawah. Jadi tahadus bin ni'mah itu menceritakan nikmat, itu nggak ada masalah. Jadi kita menceritakan alhamdulillah, saya kemarin baru dapat ini, alhamdulillah. Itu kemudian nikmatnya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fidzalika yaqulullahu taala, dan pada yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibah. Sebentar. Ayo. Ya. Ma asaba min musibah. Tidaklah menimpa satu musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa melainkan fi kitab, itu sudah tercatat pada kitab, pada lauhul mahfud, min qabli an nabru'aha, ya. Sebelum kami ciptakan langit dan bumi dan diri kalian. Ini keimanan yang harus kita percaya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu sudah Allah catat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Loh, kok bisa kayak gitu? Bagaimana caranya? Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah yasir, mudah. Bagi Allah itu mudah. Mencatat segala sesuatu sebelum Allah ciptakan itu mudah. Likaila ta'sau ala. Apa tujuannya? Likaila ta'sau, supaya kalian tidak sedih, tidak putus asa, ala ma fatakum, atas apa yang luput pada kalian. Dan juga wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Itu tujuannya. Kita mengamini takdir, kita mengimani bahwanya segala sesuatu sudah Allah catat, itu tujuannya nggak muluk-muluk, supaya kita tidak merasa putus asa, tidak merasa sedih ketika ada yang hilang dari diri kita. Dan juga kita tidak merasa berbangga diri
Kita tidak merasa, oh ini gara-gara saya, ini karena saya yang memang pintar, karena saya yang memang hebat, karena saya yang memang jago gitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, yang sombong, fakhur, dan berbangga diri. Nah, ini tujuan dari beriman kepada takdir. Jadi nggak muluk-muluk gitu. Bahwasanya kita akan merasa tenang ketika beriman kepada takdir dengan benar. Ada dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Dapat musibah, kita juga mengembalikannya semua kepada Allah. Maka oleh karena itu, wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin. Ya. Betapa menakjubkannya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya urusannya semuanya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu, urusannya semua baik kecuali bagi seorang mukmin. Kok bisa? In asobat husarro. Kalau sarro, kemudahan, kelapangan, kesenangan itu menimpa dia atau mengenai dia, syakar, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Nah, ini tipsnya ini. Kalau dapat kelapangan, kemudahan, kesenangan, bersyukur, maka itu kebaikan. Wa in asobathu dorro, tapi kalau menimpa dia dorro, mudorot, kesedihan, kesempitan, kesusahan, sobaro, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu juga jadi kebaikan bagi dia. Yang bisa begini cuma muslim, yang bisa begini cuma mukmin. Ya, selain mukmin maka nggak bisa. Itu beriman kepada takdir. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada pembahasan seputar golongan yang salah atau keliru dalam memahami takdir. Kata beliau, waqad dhalla fil qadari ta'ifani, dan sungguh telah sesat gitu di dalam memahami takdir ta'ifatani, dua golongan. Ihdahuma, yang pertama adalah al-jabriyatu. Jabriyah. Jabriyah itu kayak apa sih? Nah, kita lihat. Alladzina qalu, yang mana Jabriyah ini mengatakan innal abada mujbarun ala amalihi. Golongan Jabriyah ini percaya bahwasanya yang namanya hamba itu mujbarun. Hakikatnya itu dipaksa ala amalih, atas perbuatannya. Kalau bahasa orang fatalis, kalau bahasa orang kerennya fatalis gitu. Jadi perbuatannya kita itu kita nggak punya kehendak. Walaisa lahu fihi iradatun wala qudratun. Dan tidak ada bagi seorang hamba tersebut di dalam perbuatannya iradah, keinginan, kehendak, wala qudroh, dan juga kemampuan atau ya kemampuan. Kalau bahasa orang di kita itu, manusia itu bagaikan wayang gitu, yang dikendalikan semau oleh dalangnya gitu. Kalau ditaruh ya ditaruh, kalau nggak digerakkan maka dia nggak bergerak gitu. Apakah seperti itu? Kan enggak. Ini golongan yang pertama, yaitu yang mempercayai bahwasanya manusia itu hakikatnya dipaksa, fatalis. Atsaniyatu, golongan yang kedua adalah golongan al-qadariyah. Qadariyah. Apa itu golongan qadariyah? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang berpendapat innal abda mustaqillun bi amali. Kebalikannya, hamba itu mustakil, bebas merdeka bi amali, melakukan perbuatannya dengan perbuatannya fil iradati wal qudrati, dalam kehendak dan kemampuan. Kalau bahasa orang kerennya itu free will. Free will. Jadi manusia itu bebas, nggak terikat takdir, nggak terikat takdir. Ini juga banyak ini biasanya kayak gini akademisi gitu kan. Mereka tidak percaya takdir. Jadi mereka percaya pada usaha dan kemampuan. Jadi manusia itu bebas merdeka dengan amalannya, nggak ada takdir. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Dan tidak ada bagi masyiah Allah
kehendak Allah dan takdir Allah itu pengaruh apapun di dalam peranan apapun di dalam perbuatan seorang hamba. Nah, ini dua kutub yang saling bertentangan, dua kutub yang ekstrim gitu ya. Muslim itu selalu berada di pertengahan. Itu ciri khasnya seorang Muslim. Dia selalu berada di pertengahan. Dia tidak fatalis dan dia juga tidak mengatakan manusia itu punya free will. Free will yang kemudian dia bebas merdeka untuk melakukan semua perbuatannya, nggak ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, nggak ada peran Tuhan. Nah, itu biasanya liberal yang seperti itu. Kemudian kata beliau, waraddu ala ta'ifatil ula al-jabriyati bisyar'i wal waqi'. Sekarang bantahannya, jawaban dari dua golongan tersebut. Kata beliau, adapun bantahan untuk golongan yang pertama, yaitu Jabriyah, fatalis, yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa atas perbuatannya. Jadi kalau nggak digerakkan sama Allah, maka nggak bergerak. Kayak wayang gitu. Wayang kan kalau nggak digerakin, dia diem aja. Dia harus digerakin dulu, baru dia gerak. Dia harus diomongin dulu, maka dia baru ngomong. Kalau nggak, dia diem aja. Kayak batu. Gitu. Nah, bantahannya atas golongan yang pertama ini bisyar'i wal waqi'. Bisa dari syariat dan bisa dari sisi realita. Amma syar'u, adapun dari sisi syariat, fa innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atsbata lil abdi iradatan wa masyiah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba itu punya iradah dan punya masyiah, ya, punya iradatan wa masyiatan, punya keinginan dan kehendak. Wa adhafal amala ilaihi, dan Allah menyandarkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri. Allah yang bilang di dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Minkum, di antara mereka, di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia. Di sini dilihat ada kata-kata aroda yuridu, irodah. Jadi Allah mengatakan manusia itu punya irodah. Irodahnya kepada dunia, wa minkum, dan di antara kalian ada juga yang man yuridul akhirah, punya irodah kepada akhirat. Nah, ini bukti bahwasanya Allah menetapkan irodah bagi hamba. Ada yang pengen dunia, ada yang pengen akhirat. Di dalam surat yang lain, surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Nah, ini lebih jelas lagi nanti kita lihat. Dan katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Maka siapa saja yang ingin, nah masyiah. Ini namanya masyiah. Barang siapa yang yang ingin, falyu'min. Maka silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin, silahkan kufur juga. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya masyiah, sya'a, keinginan. Siapa yang pengen ya silakan beriman, yang pengen kafir ya silakan kafir. Tapi bukan berarti ini perintah untuk jadi kafir ya. Jangan jangan salah paham. Ini kan di sini ada lam amr, kalau yang pernah belajar bahasa Arab, fi'il mudhari ketemu lam amr itu kan maknanya perintah gitu kan. Maka berimanlah gitu. Barang siapa yang pengen maka berimanlah, barang siapa yang pengen maka kafirlah gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan memerintahkan untuk kafir, meskipun manusia punya iradah gitu. Punya iradah, punya keinginan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini itu bukan perintah untuk dikerjakan. Kalau kita pernah tahu di dalam bab balaghah di ilmu ma'ani itu, bahwasanya perintah itu kadang maknanya bukan nyuruh. Perintah itu kadang maknanya bukan nyuruh. Tapi perintah itu maknanya ancaman. Kok bisa? Nah, contoh paling gampang itu adalah omongannya orang tua kepada anaknya. Misalkan anaknya manjat-manjat gitu kan, manjat-manjat pohon. Dibilangin sekali nggak mau, dibilangin 2 kali nggak mau, dibilangin 3 kali nggak mau. Terus akhirnya orang tuanya ngomong gimana? Terusin aja, terusin. Nah, perintah bukan? Perintah.
Tapi maknanya kan bukan nyuruh, tapi apa? Ngancem, ngelarang. Nah, begitu. Begitu juga dalam ayat ini. Jadi waman syaa'a falyakfur itu jangan dimaknai sebagai perintah untuk kafir. Meskipun di sini sebenarnya poin pendalilannya bahwasanya Allah menetapkan adanya masyiah bagi hamba. Maka di ujung ayat ini membuktikan bahwasanya falyakfur ini bukan perintah melainkan ancaman. Allah lanjutkan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim ini maksudnya orang-orang kafir. Kenapa orang kafir disebut zalim? Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan orang kafir jelas orang yang zalim karena dia meletakkan hak ibadah pada selain Allah. Maka disebut zalim, dan sezalim-zalimnya orang ya orang kafir. Maka sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir itu api neraka yang ahata bihim suradikuha, yang suradiknya, yang golakannya, jilatannya gitu, gejolaknya itu meliputi mereka. Dari sini di dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya masyiah bagi hamba. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Di sini juga di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keinginan dan masyiah bagi hamba. Kata Allah, man amila sholihan. Siapa saja yang beramal soleh, falinafsi, maka manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Waman asaa, dan siapa saja yang berbuat kejelekan, fa'alaiha, maka itu juga akan kembali pada dirinya sendiri. Di sini terlihat jelas bahwasanya Allah menyandarkan akibat dari perbuatan itu kepada hambanya. Berarti hamba itu punya masyiah, punya kehendak. Kamu bisa milih di sini. Nah, begitu. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu bidzallamil abid, itu melakukan kezaliman kepada hambanya. Kenapa Allah tidak melakukan kezaliman? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasul dan menegakkan hujjah. Dan tidaklah pernah Allah menghukum seorang hamba melainkan karena sebab dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Itu dari sisi syariat. Wa amal waqi', adapun dari sisi kenyataan, dari sisi realita, bahwasanya manusia itu punya kehendak. Fa inna kulla insanin, bahwasanya setiap manusia itu ya'lamu, tahu al-farqa, perbedaan baina af'alihi al-ikhtiyariyah, antara perbuatan dia yang sifatnya ikhtiari, perbuatan kita yang sifatnya itu bisa kita pilih. Ikhtiari itu bisa kita pilih. Allati yaf'aluha bi iradatihi, yang dia lakukan berdasarkan kehendaknya. Kita bisa tahu bedanya antara perbuatan kita yang kita lakukan karena kita punya kehendak di situ, kita punya peran di situ. Contohnya apa? Kal akli, makan, wasyurbi, minum, wal bai'i, jual, wasyira, beli, jual beli, makan, minum, jual beli, dan yang lain-lain. Itu kita punya kehendak. Kita mau makan, ya tinggal makan. Kalau lapar nggak pengen makan, kita bisa milih nggak makan. Begitu juga minum. Kita bisa milih ketika haus kita mau minum atau enggak. Atau kita bisa milih ketika enggak haus mau minum atau enggak, gitu ya. Itu kita bisa bedakan antara perbuatan yang seperti itu wa baina ma yaqu alaihi bi ghairi iradatihi, dan perbuatan-perbuatan yang terjadi tanpa kehendak dia. Loh, ada contohnya Pak, kal irtiash minal huma. Contohnya orang menggigil, ya, orang gemeter karena demam, meriang gitu kan. Orang meriang kemudian badannya gemeter, badannya menggigil. Ketika badan menggigil itu kita nggak bisa milih. Kita melakukan penggigilan, melakukan menggigil itu tanpa kehendak kita. Artinya bukan karena pilihan kita. Kita nggak bisa, badan jangan menggigil, nggak bisa. Nah, wasukut minasat, dan jatuh dari sathi, atap. Orang jatuh dari atap kan nggak bisa milih, naik gitu kan, benerin genteng atau jatuh gitu.
Bisa milih nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Fahuwa fil awwali fa'ilun mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabrin. Maka jenis yang pertama itu kita pelakunya, kita mukhtar, kita memilih bi iradatihi dengan kehendak kita min ghairi jabrin, tanpa dipaksa. Wa fi tsani, sedangkan jenis perbuatan yang kedua ghairu mukhtar, itu bukan pilihan kita, wala muridala lima waqa'a alaih, dan bukan dengan kehendak kita terhadap sesuatu yang terjadi atas kita. Nah, itu yang pertama, golongan yang pertama, golongan fatalis. Nah, sekarang golongan yang mengatakan bahwasanya semuanya itu free will-nya manusia, artinya kehendak bebas, manusia punya kehendak bebas tanpa peran Tuhan. Waradu ala ta'ifati tsaniyah, bantahan atas golongan yang kedua yaitu al-qadariyah bisyari wal akal. Itu juga bisa dilihat dari syariat dan akal. Kita cepat saja. Amma syaru, adapun syariat, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bi masyiatih. Dan segala sesuatu itu ada karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alur berpikirnya Allah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada karena kehendak Allah. Waqad bayyanallahu ta'ala fi kitabihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya anna af'alal ibad, bahwasanya perbuatan hamba, meskipun itu kita punya kita punya kehendak, itu taqa'u bimasyiatihi, terjadi dengan kehendak Allah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walau sya'allah, seandainya Allah mau, seandainya Allah berkehendak, maqtatala, tidak akan saling berperang alladzina min ba'dihim, orang-orang setelah kalian itu setelah para rasul gitu ya. Setelah para rasul min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datangnya keterangan kepada mereka. Walakin, akan tetapi, ikhtalafu, mereka saling berselisih, faminhum man amana wa minhum man kafar, maka di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan perselisihan, terjadinya keimanan dan kekufuran itu atas kehendak Allah. Walau sya Allah, dan seandainya Allah berkehendak, maqtatalu, mereka tidak akan saling berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kita lihat ujung ayatnya, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Di sini kita bisa tahu bahwasanya perbuatan hamba itu masih dalam kerangka masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah, Allah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Walau syi'na, seandainya kami mau, seandainya kami berkehendak, la ataina kulla nafsin, niscaya akan kami datangkan, akan kami berikan gitu. Kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuknya. Walakin, akan tetapi, haqqal qaulu minni, telah tetap al-qaul, perkataan, maksudnya keputusan. Keputusan Allah telah tetap dariku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh benar-benar akan aku penuhi neraka jahanam, baik dari golongan jin dan manusia semuanya. Dari sini bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na, seandainya kami mau, kami berikan setiap jiwa itu petunjuk. Nah, ini juga untuk menenangkan hati kita bahwasanya petunjuk itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa ammal aqlu, adapun secara akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillah. Alam ini semuanya punyanya Allah. Wal insanu min hadzal kauni fa huwa mamlukun lillahi taala. Sedangkan manusia itu bagian dari alam. Yang namanya bagian dari alam ya pasti mamlukun lillah, punyanya Allah juga, miliknya Allah juga. Wala yumkinu lil mamluki, dan tidak mungkin bagi sesuatu yang statusnya mamluk, statusnya dimiliki, gitu, an yatasarrafa, untuk bertindak fi mulkil malik, di dalam kerajaan rajanya, illa, melainkan biiznihi,
dengan izinnya wa masyiatihi, dan berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Nah, ini tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir selesai, maka selesailah pembahasan seputar rukun iman. Misalnya pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada martabat yang ketiga di dalam Islam, yaitu martabat ihsan. Martabat ihsan. Jadi Islam dulu, kemudian iman, baru terakhir ihsan. Ihsan ini derajat tertinggi di dalam Islam gitu. Bagaimana rukunnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya di tempat kami, kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.